Tolong temani rekan kerjaku ini ya. Kalimat itu membuat dadaku tiba-tiba terasa berat. Tubuhku langsung terasa kaku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Pagi itu sebenarnya terasa seperti pagi biasa. Matahari masuk lewat celah jendela rumah kami yang kecil. Cahaya tipis jatuh di lantai semen yang sudah mulai retak. Aku duduk diam di sudut dapur sambil memandang gelas kosong di atas meja. Di ruangan sebelah, suamiku masih tidur. Nafasnya berat, bercampur bau menyengat yang sudah sangat ku kenal. Bau minuman keras. Hampir setiap malam begitu. Awalnya dulu tidak seperti ini. Ketika pertama kali menikah, ia memang suka minum, tapi masih bisa tertawa dan bercanda. Aku selalu berpikir semuanya akan berubah kalau kami punya kehidupan yang lebih baik. Namun waktu berjalan seperti air keruh yang tidak pernah benar-benar jernih. Minuman itu seperti kabut yang semakin lama semakin menutup pikirannya. Ia mulai pulang larut malam, kadang tanpa uang, kadang dengan mata merah dan suara keras. Rumah kecil kami sering dipenuhi pertengkaran yang membuat dada terasa sempit. Aku sering menangis diam-diam di dapur. Suatu malam, ketika hujan turun pelan di luar rumah, ia pulang bersama beberapa temannya. Mereka tertawa keras seperti orang yang sedang berpesta. Botol-botol minuman mereka letakkan di meja. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, memegang ujung bajuku. Salah satu temannya menatapku lama. Tatapan itu membuat perutku terasa dingin. Suamiku tertawa dan menepuk bahu pria itu. Aku punya sesuatu yang bisa bikin malam ini lebih menyenangkan, katanya dengan suara berat. Aku tidak mengerti maksudnya waktu itu. Sampai akhirnya semuanya terasa berubah. Sejak malam itu, aku mulai mengerti sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku bukan lagi istri di rumah itu. Aku seperti barang yang dipindahkan dari tangan ke tangan. Setiap kali suamiku membutuhkan uang untuk membeli minuman, selalu ada pria lain yang datang. Mereka berbicara pelan, seperti orang sedang menawar sesuatu di pasar. Aku sering melawan, sering menangis, berkali-kali berkata tidak. Tapi suamiku selalu menatapku dengan mata kosong yang menakutkan, seperti orang yang sudah kehilangan hati. Aku butuh uang, katanya dingin. Kalimat itu selalu mengakhiri semua perlawanan yang kupunya. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di lorong yang gelap. Aku masih hidup, tapi rasanya seperti bayangan dari diriku sendiri. Aku sering duduk di kamar kecil sambil memeluk lutut, mendengar suara tawa dari ruang depan yang terasa seperti pisau kecil yang menggores perlahan. Suatu malam, seorang pria datang. Ia tidak banyak bicara, usianya mungkin sekitar 30-an. Wajahnya terlihat tenang, berbeda dari orang-orang yang biasanya datang. Namanya Anton. Ketika ia melihatku, tatapannya berubah. Ada sesuatu seperti rasa kasihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Malam itu aku hanya menunggu seperti biasanya. Namun sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Anton berbicara lama dengan suamiku. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Suara mereka rendah, seperti orang sedang merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian Anton mendekat kepadaku. Kalau kamu mau, ikut aku, katanya pelan. Aku menatapnya bingung. Malam itu, aku meninggalkan rumah itu. Perjalanan kami panjang, jalanan gelap dan sunyi. Mobil melaju jauh meninggalkan kota yang selama ini terasa seperti penjara. Aku duduk diam di kursi penumpang. Pikiranku penuh pertanyaan. Namun di dalam dada ada sedikit harapan yang pelan-pelan menyala. Mungkin ini jalan keluar. Mungkin akhirnya ada seseorang yang benar-benar ingin menolongku. Anton membawaku ke sebuah daerah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di sana ada banyak bangunan kecil, toko, wisma, dan kafe. Lampu-lampu berwarna menyala terang saat malam datang. Musik terdengar dari berbagai arah. Tempat itu selalu ramai ketika matahari tenggelam. Pria dan wanita muda datang silih berganti. Tawa mereka keras. Langkah mereka ringan seperti orang yang tidak membawa beban hidup. Aku tidak benar-benar mengerti tempat apa itu. Anton memberiku pekerjaan menjaga sebuah toko kecil di dalam kompleks itu. Toko itu tidak besar, hanya ruangan sempit dengan rak-rak yang dipenuhi minuman kemasan, rokok, dan beberapa makanan ringan. Lampunya selalu terang, bahkan ketika malam sudah sangat larut. Dari balik meja kasir, aku bisa melihat jalan kecil di depan toko yang hampir tidak pernah benar-benar sepi. Setiap sore aku membuka pintu toko, menyapu lantai, lalu menyusun barang-barang di rak agar terlihat rapi. Pekerjaan itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti kesempatan untuk bernapas lagi. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan, hari-hari pertama terasa aneh.
seperti mimpi yang belum sepenuhnya bisa kupahami. Aku sering berdiri di depan rak sambil menatap barang-barang yang kususun sendiri, seolah memastikan bahwa semuanya benar-benar nyata. Kadang aku masih terbangun tengah malam dengan jantung berdebar keras, mengira ada seseorang yang akan mengetuk pintu seperti dulu. Namun beberapa detik kemudian aku sadar, tidak ada siapa-siapa. Tempat ini memang ramai, tapi anehnya aku merasa lebih tenang. Anton jarang bicara. Ia datang sesekali, biasanya malam hari. Langkahnya tenang, wajahnya datar, tapi tidak pernah menakutkan. Kadang ia datang membawa makanan. Ia meletakkannya di meja kasir tanpa banyak kata. "Makan dulu," katanya singkat. Lalu ia duduk sebentar di kursi kayu dekat pintu, menyalakan rokok, dan bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu sering membuat dadaku terasa hangat. Sudah lama sekali, tidak ada orang yang benar-benar menanyakan keadaanku seperti itu. Beberapa kali aku hampir menangis hanya karena mendengar kalimat itu. Hari-hari berlalu pelan. Malam di kompleks itu selalu hidup. Lampu warna-warni dari kafe dan wisma menyala terang, seperti bintang yang terlalu dekat dengan tanah. Musik terdengar dari berbagai arah. Kadang tawa orang-orang yang lewat terdengar keras. Kadang hanya suara langkah sepatu di jalan. Aku sering memperhatikan mereka dari balik meja kasir. Pria-pria dengan pakaian rapi, wanita-wanita muda dengan wajah cantik dan senyum yang terlihat cerah di bawah lampu malam. Aku tidak benar-benar tahu tempat apa ini, tapi untuk sementara aku tidak ingin bertanya terlalu banyak. Yang penting bagiku saat itu hanya satu, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam tidak lagi terasa seperti ancaman. Namun suatu malam, semuanya berubah. Malam itu sudah sangat larut. Jam di dinding toko menunjukkan lewat tengah malam. Jalanan masih ramai, tapi tidak seramai biasanya. Musik dari kafe di ujung jalan terdengar samar, seperti suara ombak yang datang dari tempat yang jauh. Aku sedang merapikan beberapa barang di meja kasir. Tanganku bergerak pelan, menyusun bungkus rokok dan minuman kecil agar terlihat rapi. Udara malam terasa sedikit dingin. Tiba-tiba pintu toko terbuka. Suara lonceng kecil di atas pintu berbunyi pelan. Aku menoleh. Anton masuk. Aku sempat merasa lega melihatnya. Seperti biasa setiap kali ia datang. Namun perasaan itu hanya bertahan beberapa detik. Di belakangnya ada seorang pria paruh baya yang tidak aku kenal. Pria itu berdiri diam di dekat pintu. Wajahnya datar. Matanya menatapku dengan cara yang membuat kulitku terasa dingin. Tubuhku langsung terasa kaku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Anton berjalan mendekat ke meja kasir seperti biasanya. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa berbeda. Tidak hangat seperti yang sering kulihat sebelumnya. Senyum itu terasa kosong. "Ada apa, Ton?" tanyaku pelan, mencoba menenangkan diri. Anton tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik pria di belakangnya sebentar, lalu kembali menatapku. Kemudian ia berkata dengan suara yang ringan, hampir seperti orang yang sedang meminta bantuan kecil, "Tolong temani rekan kerjaku ini ya." Kalimat itu membuat dadaku tiba-tiba terasa berat. Anton melanjutkan dengan nada yang sama santainya, "Layani dengan baik." Seolah waktu berhenti bergerak. Kalimat itu jatuh di hatiku seperti batu besar yang dijatuhkan ke air yang tenang. Riaknya menyebar ke seluruh pikiranku. Dunia di sekelilingku tiba-tiba terasa sunyi. Musik dari luar masih terdengar. Orang-orang masih berjalan di jalanan, tapi semuanya seperti menjauh dari telingaku. Aku menatap Anton. Aku mencoba mencari sesuatu di wajahnya. Mungkin tanda bahwa ini hanya kesalahpahaman. Mungkin ia hanya bercanda. Mungkin aku salah mendengar. Namun yang kulihat hanya senyum datar yang tidak lagi ku kenal. Matanya tidak menunjukkan rasa kasihan. Tidak ada kehangatan seperti sebelumnya. Saat itu sesuatu di dalam dadaku perlahan runtuh. Seperti rumah tua yang selama ini berdiri rapuh. Lalu tiba-tiba dihantam angin besar dari segala arah. Harapan kecil yang selama ini ku sembunyikan dalam hati pecah begitu saja. Aku menunduk perlahan. Tanganku mulai gemetar di atas meja kasir. Pikiranku berputar-putar mencoba menolak kenyataan yang baru saja ku dengar. Tapi semakin aku mencoba menyangkalnya, semakin jelas semuanya terasa. Aku tidak pernah benar-benar diselamatkan. Aku hanya dipindahkan, seperti barang yang tidak punya suara, dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu tempat gelap ke
ke tempat gelap yang lain. Air mata mulai memenuhi mataku tanpa bisa kutahan. Di luar toko, lampu-lampu kompleks masih menyala terang. Tawa orang-orang masih terdengar di kejauhan. Namun di dalam ruangan kecil itu, aku merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan harapan terakhirnya. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa dunia bisa begitu kejam pada orang yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Ingin rasanya aku berlari, namun harus kemana aku berpijak? Aku tidak punya saudara, tidak punya keluarga. Hidupku dari dulu hanya sebatang kara. Pengasuhku sudah tiada. Orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil. Aku meringkuk sedih dalam duniaku yang gelap ini. Di dalam kepalaku muncul satu kalimat yang berputar-putar tanpa henti. Aku lepas dari mulut singa, tapi masuk ke mulut buaya. Dadaku terasa kosong, seperti ada sesuatu yang pecah menjadi ribuan potongan kecil di dalam sana. Aku berdiri kaku di tengah toko yang terang, sementara dunia di luar tetap ramai dengan tawa dan musik. Orang-orang berjalan lewat tanpa tahu bahwa di dalam ruangan kecil ini ada seseorang yang sedang perlahan hancur. Sejak malam itu aku sering menangis diam-diam. Setiap kali toko tutup, aku duduk sendirian di kursi kayu dekat jendela. Lampu-lampu kompleks masih menyala di luar. Suara langkah orang, tawa, dan musik terus terdengar sampai dini hari. Aku memeluk lututku sambil menatap jalanan. Air mata jatuh tanpa suara. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah hidupku memang ditakdirkan seperti ini? Dipindahkan, dijual, digunakan, seperti benda yang tidak punya hati. Malam demi malam aku menyesali nasibku. Dan di tengah keramaian tempat itu, aku justru merasa semakin sendirian. Seperti bayangan yang berjalan tanpa arah di dunia yang tidak pernah benar-benar peduli apakah aku masih punya harapan atau tidak.